Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan sharing beberapa kelemahan Toyota Yaris yang saya temui selama saya pakai beberapa minggu ini ya. Sebenarnya overall mobil ini memuaskan ya. Saya sampaikan beberapa kelebihannya aja ya dulu sementara. Pertama, tenaganya ini cukup. Bagi saya ini cukup, berlebihan juga enggak, tapi kurang enggak. Jadi enak banget kalau mau nyalip-nyalip tuh enak banget, gampang sekali nyalip-nyalip, cepat naik ke 100 itu cepat sekali. Apalagi kalau pakai power mode itu akan lebih cepat lagi ya kawan-kawan. Kemudian fiturnya cukup lengkap karena kebetulan saya punya TSS, fitur safety-nya juga lengkap sekali. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan beberapa kelemahan ya. Kalau kelebihannya nih lumayan banyak, tapi ada beberapa kelemahan yang awalnya sih saya juga nggak tahu kalau ada kelemahan tersebut gitu. Maksudnya sebelum kita coba gitu. Jadi ada beberapa kelemahan. Pertama ini AC-nya ini dingin sekali, tapi saking dinginnya itu walaupun temperaturnya saya naikin tetap terlalu dingin menurut saya. Jadi dingin sekali. Jadi itu antara kelemahan sama kelebihan juga ya. Tapi kalau terlalu dingin juga jadinya gak enak juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, suspensinya ini enak sebenarnya, lembut gitu. Tapi menurut saya gampang mentok di stopper gitu. Jadi kalau jalannya bergelombang kita agak kenceng dikit itu jeduk gitu, gampang jeduk di stopper. Jadi saya ingat sama Fortuner TRD saya yang dulu gitu. Fortuner TRD saya yang dulu, yang Fortuner VNT itu, karena pakai suspensi TRD, memang suspensi TRD lebih lembut dari suspensi standarnya Fortuner. Nah itu lebih lembut, dia suspensinya lebih lembut, dan itu akhirnya gampang mentok stopper. Nah ini mirip kayak gitu. Kemudian kalau ada beberapa yang menemui ada kekurangan di renggang-renggang bumper apa, saya nggak menemui renggang-renggang bumper, cuman memang ada yang beberapa yang menemui masalah di cat ya. Jadi ada catnya yang agak cacat dikit karena mungkin agak produksinya agak tergesa-gesa gitu. Nah saya cuma menemui hanya satu titik aja gitu. Kalau ada beberapa kawan-kawan yang nemui ada beberapa titik, saya nggak. Alhamdulillah di Toyota Yaris saya hanya nemui satu titik. Kalau renggang-renggang, alhamdulillah saya belum menemui renggang-renggang gitu. Jadi menurut saya cukup rapat kok, sambung-sambungan bumper-bumpernya. Terus ada yang bilang renggang-renggang di sekitar setir ini nggak ada, saya nggak nemui. Alhamdulillah saya nggak menemui seperti itu. Terus kalau ada yang bilang oh MID-nya ini nggak bisa dirubah-rubah saat lagi jalan, ya bagi saya sih yang kayak itu nggak terlalu penting karena saya nggak juga jarang ngubah-ngubah MID lagi jalan. Cuma maksudnya tuh tampilan MID-nya aja yang nggak bisa dirubah. Kalau kita mau switching dari misalnya ke jam, terus dari jam ke rata-rata pemakaian itu tetap bisa kok sambil jalan. Kemudian ya dia pakai Toyota Tailing nggak pakai Android Auto. Itu salah satu kekurangan yang sudah disebutkan sebelumnya dari reviewer lain ya. Kalau getaran sih menurut saya minim. Memang sebenarnya mesinnya masih cukup bergetar. Saya ingat Ayla saya dulu 1000 cc mesinnya bergetar, tetapi ini engine mountingnya cukup bagus menurut saya. Engine mountingnya cukup bagus sehingga engine mountingnya itu cukup bisa mengurangi getaran dibanding Ayla yang saya yang dulu gitu. Jadi ini lebih minim, jauh lebih minim daripada Ayla. Untuk pengereman menurut saya ini remnya enak gitu. Jadi dia nggak seperti rem saya temui di mobil saya yang lain. Itu remnya tuh pas diinjak sedikit itu nggak ada rem, diinjak sedikit lagi nggak ada rem, begitu ngerem langsung mendadak cek gitu. Kalau yang ini nggak. Yang ini alhamdulillah pengeremnya tuh smooth gitu. Jadi kita injak sedikit ya dia akan mengerem sedikit, seperti lebih smooth, masuknya lebih smooth. Kemudian untuk kamera mundurnya ini ya, kamera mundurnya ini untuk angle-nya itu cukup bagus gitu, luas gitu. Jadi kita bisa melihat angle yang lebih luas, tetapi kualitas kamera ini kurang bagus. Jadi ya kualitasnya kalah oleh kamera aftermarket yang saya beli harga 200 ribuan itu, kalah gitu kualitas untuk pixelnya ya, kurang bagus, tetapi untuk angle-nya cukup bagus. Kemudian kalau kita misalnya lagi ada pairing Bluetooth ya, kita muter lagu via Bluetooth ke head unit, tapi saat kita masuk ke posisi mundur itu suaranya hilang. Oke, nggak masalah saya kalau suaranya hilang. Mungkin maksudnya supaya kita
fokus untuk melihat ke kamera, bukan dengerin lagu. Oke, itu nggak masalah. Cuma masalahnya pada saat kita kembali ke posisi D gitu, dia akan Bluetoothnya harus pairing lagi gitu. Jadi langsung hilang suaranya, kembali ke asal. Jadi kita harus pairing ulang lagi seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk klakson ya, itu salah satu kekurangan yang harus kita upgrade segera. Jadi itu udah saya upgrade duluan kalau masalah klakson. Saya rasa itu aja ya. Jadi ini yang menurut impresi saya pribadi, ini menurut saya kekurangannya minim-minim aja. Makanya enak. Mobilnya kecil, belok-belok gampang, terus tinggi, ground clearance-nya tinggi. Ya enak, tenaganya juga enak. Menurut saya worth it untuk dibeli dengan harga segini, dengan fitur juga yang udah canggih ya, dengan airbag-nya. Kalau tanya ada 6, tapi kalau saya hitung kalau termasuk yang di kursi ini ada 8 airbag. Ya menurut saya worth it mobil ini dengan harga segini ya. Itu versi saya pribadi. Itu aja mungkin sementara yang saya sharing. Mungkin nanti kedepannya mungkin akan ada temuan-temuan lain, tapi sementara itu aja. Jadi yang temuan renggang-renggang tadi saya bilang nggak ada di mobil saya. Teman-teman ada cacat di catnya, ada satu aja titik yang saya temui tempat saya. Overall itu aja, getaran-getaran relatif minim. Itu aja sharing saya, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.